Di sini kita bisa lihat tidak ada rasa malu dari Abu Hurairah, dinukil dalam kisah ini sampai anak-anak kecil di Madinah menganggap Abu Hurairah sudah gila. Karena dia tanya semua orang, ada yang lihat enggak perempuan itu cirinya begini semalam yang bertanya sama saya? Orang tidak tahu, dia tanya yang kedua, tanya yang ketiga, tanya yang keempat. Terus saja dia bertanya, mau sama orang dewasa atau anak-anak, sampai akhirnya dia bertemu dengan wanita tersebut. Kemudian dia menyampaikan dan meluruskan fatwa yang salah itu. Yaitu kisah taubatnya Abu Hurairah dari fatwahnya terhadap wanita yang telah berzina. Di sini kalau kita lihat judulnya, ada julukan Abu Hurairah, ini julukan seorang sahabat, namanya Abdurrahman ibn Sakhr. Abdurrahman ibn Sakhr. Orang ini sebenarnya masuk Islamnya terlambat. Hanya beberapa tahun saja sebelum meninggalnya Nabi SAW. Tapi beliau termasuk penuntut ilmu yang giat, dari mulai masuk Islam sampai meninggalnya Nabi SAW selalu melazimi Nabi, dan juga beliau menghafal banyak sekali hadis Nabi SAW sampai mengungguli semua sahabat dalam periwayatan hadis. Jadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari laki-laki adalah Abu Hurairah. Nah, dipanggil Abu Hurairah karena Hurairah diambil dari kata-kata hira yang berarti kucing. Cukup banyak riwayat yang menukil tentang kenapa dipanggil dengan Abu Hurairah. Salah satu kisahnya adalah pernah di Mekah dia memasukkan, atau pernah satu waktu, bukan di Mekah, di satu waktu dia pernah melihat ada kucing kecil, lalu dia mengantongi kucing itu di kantong bajunya dan terdengar suaranya, lalu orang-orang di sekitarnya mendengar suara kucing itu sambil mengatakan, oh kamu Abu Hurairah, maksudnya kamu orang yang sedang memelihara kucing itu sendiri. Abu Hurairah di satu hari pada saat dia sudah menjadi ulamanya muslimin, maka dia pernah mengeluarkan sebuah fatwa berhubungan dengan seorang wanita yang telah berzina. Namun di sini kita sedang membahas bukan taubatnya si wanita, tapi taubatnya Abu Hurairah. Kira-kira apa yang sedang terjadi? Saya akan bacakan kisahnya. Kita di halaman 57 ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku keluar suatu malam setelah sholat Isya bersama Rasulullah SAW. Tiba-tiba aku bertemu dengan seorang wanita yang memakai niqab berdiri di pinggir jalan dan berkata, niqab itu maksudnya cadar ya. Lalu wanita itu berkata, wahai Abu Hurairah, aku telah berbuat dosa besar, apakah aku masih bisa bertaubat? Maka Abu Hurairah bertanya, apa dosa yang kamu maksud? Wanita itu menjawab, aku telah berzina dan plus aku membunuh anak hasil zinaku. Maka Abu Hurairah berkata kepadanya, kamu telah binasa dan membinasakan. Maksudnya kamu binasa karena telah berbuat zina plus kamu membunuh anak hasil zinamu. Sebenarnya anak itu kan tidak ada dosanya, walaupun dari anak hasil zina tidak boleh digugurkan karena yang dosa orang tuanya. Maka dia mengatakan, kamu telah binasa dan membinasakan, demi Allah tidak ada kesempatan bagimu bertobat. Ini fatwanya Abu Hurairah. Dia langsung memvonis kalau wanita yang telah berzina dan bunuh anaknya ini nggak bisa bertaubat. Nah, ini kesalahan Abu Hurairah di situ. Itu yang sedang kita bahas. Wanita itu seketika menjerit dan hampir saja pingsan, kemudian pergi. Maksudnya karena Abu Hurairah seorang ulama dan juga sahabat Nabi, berarti apa yang dia bahasakan dianggap sebuah tuntunan dari agama. Berarti dia sudah tidak bisa lagi diterima tobatnya, artinya akan ada hukuman datang kepada dia. Lalu Abu Hurairah berkata dalam hatinya, bisa-bisanya aku memberikan fatwa sedangkan Rasulullah SAW masih berada di tengah-tengah kami. Jadi setelah dia sampaikan itu, perempuan itu pergi dalam kondisi ketakutan. Abu Hurairah lalu mengatakan pada dirinya sendiri, kok bisa aku menyampaikan tadi itu sementara masih ada Rasulullah SAW? Maksudnya lebih baik Rasulullah yang jawab, jangan dia gitu. Di pagi harinya, kata Abu Hurairah, aku datang kepada Rasulullah SAW dan aku berkata, wahai Rasulullah, tadi malam ada seorang wanita yang meminta fatwa kepadaku begini dan begitu. Maksudnya diceritakanlah tentang kasus perempuan itu. Maka Rasulullah SAW bersabda, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Kamu, maksudnya wahai Abu Hurairah, demi Allah yang telah binasa dan membinasakan. Terbalik sekarang. Sebenarnya kamulah yang telah binasa dan membinasakan dengan fatwamu itu.
Di sini banyak sekali makna daripada perkataan ini, nanti akan kita jelaskan. Saya bacakan dulu riwayatnya. Di mana dirimu, mana kamu dari firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya ini dalam surah Al-Furqan surah nomor 25 ayat 68 sampai 70. Dan orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina. Dan barang siapa yang melakukan demikian itu niscaya mendapat hukuman yang berat hingga sampai pada firman Allah, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi maksudnya Al-Furqan ayat 68 sampai 70 ini menyebutkan rincian tentang dosa-dosa besar, tetapi Allah mengancam bagi orang yang tidak taubat dan justru memberikan peluang pemaafan bagi orang yang taubat. Kemudian Abu Hurairah berkata, maka aku keluar dari sisi Rasulullah SAW dan berkeliling di jalan-jalan kota Madinah. Aku berkata, siapa yang bisa menunjukkan kepadaku di mana wanita yang telah meminta fatwa kepadaku tadi malam begini dan begitu? Hingga anak-anak kecil berkata, Abu Hurairah telah gila. Karena semua orang ditanya mencari tahu di mana wanita itu. Akhirnya pada malam hari itu aku menemukannya di tempat yang sama ketika aku bertemu semalam. Maka aku sampaikan kepadanya seperti yang dikatakan Rasulullah SAW bahwasanya dia bisa bertaubat. Wanita itu seketika berteriak histeri karena saking gembiranya dan berkata, aku memiliki sebuah kebun untuk disedekahkan kepada orang-orang miskin dikarenakan dosaku. Jadi itu ada footnote di bawah dari referensi yang sempat kami ambil. Baik, sekarang setelah membacakan kisah ini, kita coba ambil hikmah-hikmah satu persatu dari potongan kisah ini. Yang pertama tentang keutamaan Abu Hurairah sendiri. Walaupun di sini dalam kisah ini seperti sedang ada teguran terhadap fatwa yang dia sampaikan, tapi besarnya jiwanya Abu Hurairah ingin menceritakan kisah ini. Ini kan kisah dia pribadi. Dia bisa saja tidak nukil kan, sehingga tidak sampai kepada kita. Dia tutupin selesai. Tapi dia menceritakan ini. Ini sekarang kita tahu semua karena dia menceritakan tentang kejadian tersebut. Apalagi dalam kisah ini bisa ditangkap sebenarnya seakan-akan Abu Hurairah sedang ada di situ dan tidak banyak orang. Wanita itu bertanya di malam hari, kemudian dia memberikan fatwa. Dia bisa saja tutupin itu. Tetapi di sini dia membuka. Berarti ini keutamaan khusus. Dan ini memang harusnya menjadi sifat seorang Muslim. Tidak ada egoisme dalam Islam di saat kita salah. Ya. Kalau kita salah, akuin kesalahan tersebut dan perbaiki ke depan. Nah itu yang benar. Jadi jangan sampai karena kita ditegur oleh anak, ditegur oleh orang mungkin bagi kita lebih rendah secara ekonomi, secara pendidikan, secara umur, kemudian kita tidak mau menerima masukan. Tapi kita harus bisa mengambil hal yang benar, kebenaran harus mengalahkan segala sesuatunya. Nah ini yang kita bisa ambil pelajaran luar biasa dari sosok Abu Hurairah, karena beliau adalah manusia yang sangat baik di kalangan sahabat. Semua sahabat umumnya memberikan kesaksian tentang kesolehan Abu Hurairah dan bagaimana kecerdasan dan keluasan ilmunya. Nah, di sini dia menceritakan salah satu tanda bukti luas ilmunya pada saat dia berbuat salah, dia mau ngakuin sebagai sebuah kesalahan dan dia memperbaikinya. Pelajaran kedua tentang bolehnya seorang wanita bertanya hukum ya, yang dia belum faham kepada seseorang yang faham agama, apakah perempuan atau laki-laki. Dia tinggal bertanya hukumnya, seperti kasus perempuan ini bertanya. Dan seringkali juga terjadi di majelis Nabi SAW, ada yang bertanya tentang hukum agar dia faham. Cuma memang adab dalam bertanya itu benar-benar harus ikhlas karena Allah supaya ada nilai pahalanya. Yang kedua, dia memang belum faham sehingga dia tanya supaya dia faham dan tahu tentang hukum. Atau yang ketiga, dia sudah faham, pernah dengar tapi untuk memastikan. Dan tidak ada sama sekali niat untuk menguji pematerinya ya. Karena Nabi SAW mengatakan itu salah satu hal yang bisa membinasakan orang kalau dia bertanya atau belajar ilmu agama untuk menyaingi para ulama, untuk dibilang dia alim ya, dia bertanya hanya supaya teman-temannya bilang dia pintar. Nah itu tidak dibolehkan dalam majelis ilmu, betul-betul karena dia mau tahu gitu. Kemudian yang ketiga, bolehnya dalam bertanya hukum agama menyebutkan tentang dosa yang dilakukan. Saya telah berbohong, saya telah berzina, saya telah membunuh. Dia membahasakan bukan untuk membuka aibnya, tapi untuk menanyakan hukum. Nah ini terjadi juga pada kisah kita yang nomor 3 yang lalu.
yang orang membunuh 99 jiwa karena dia berkata kepada orang alim atau abid yang dia temui, saya telah membunuh 99 jiwa. Ya, dia sudah mengatakan kepada si alim, saya telah membunuh 99 jiwa, ada taubat gak buat saya? Nah seperti itu. Jadi boleh menyebutkan, tapi ini bukan pengakuan dosa. Ya, beda antara kita orang Islam sama agama Katolik ya. Karena mereka ada pengakuan dosa, kita tidak ada pengakuan dosa. Jadi kalau dosa kita pun pernah lakukan, tutupin antara kita sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan malah diekspos ya. Kemudian pelajaran keempat yang bisa diambil, tidak bolehnya buru-buru dalam memberikan fatwa. Kalau ada orang bertanya, terlebih lagi kalau di sekitar kita ada orang yang lebih tahu. Ya, tidak boleh misalnya ibu ditanya, ini gimana hukumnya bu? Ibu cuma tebak-tebak, kayaknya sih menurut saya begini. Nah itu tidak boleh. Kecuali ibu yakin ilmunya benar, ibu sudah pernah pelajari, tahu dalilnya, tahu argumentasinya dan ibu benar, ibu silakan sampaikan. Itu pun kata para ulama, kalau diambil dari kisah ini, di saat memang tidak ada orang yang lebih faham dari kita di situ. Kalau orang yang lebih faham kita bilang, silakan tanya kepada sana saja, dia lebih faham misalnya. Ya, ini semua termasuk adab dalam ilmu itu sendiri. Di sini kekeliruan Abu Hurairah karena dia buru-buru memberikan fatwa sementara Rasulullah SAW yang lebih baik dari beliau masih ada, ya, masih ada. Dan usahakan Bapak Ibu sekalian untuk mengatakan saya tidak tahu kalau belum tahu. Tidak boleh kita sengaja ngomong sembarangan, padahal sebenarnya itu salah. Ini akan ada pertanggungjawabannya nanti di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak boleh, lebih baik kita bilang saya nggak tahu. Sampai sebagian ulama mengatakan tidak tahu bagi orang yang sedang ditanya itu adalah setengah ilmu. Itu adalah setengah ilmu. Di saat betul-betul kita tidak tahu, maka jangan kita sok pintar karena berbahaya. Sekali kita sampaikan fatwa, salah ini bermasalah. Makanya Nabi SAW pada saat Abu Hurairah ceritakan kepada beliau tentang kejadian tersebut, karena Abu Hurairah langsung bilang pada saat wanita itu bilang saya sudah berzina, saya bunuh anak saya. Apakah ada taubat? Abu Hurairah mengatakan tidak ada taubat bagimu, kau telah binasa dan membinasakan. Ini kan langsung membuat orang itu down, dia pikir sudah tidak mungkin lagi dia memperbaiki keadaannya. Ini bisa berefek dua. Efek yang pertama, orang ini bisa saja justru makin terjerumus dalam kesalahannya. Toh saya tidak akan dimaafkan, udah saya bunuh aja sekalian. Atau saya begini dan begitu aja sekalian. Atau yang kedua, bisa saja kalau dia meninggal di malam itu dan dia tidak bertaubat karena dia anggap fatwa tadi tidak bisa lagi dia bertaubat, maka yang bertanggung jawab justru yang memberikan fatwa. Ya, karena kan tadinya dia harusnya bisa bertaubat. Ini mirip kasus kalau ada temannya ibu-ibu sekalian mau masuk Islam, non muslim misalnya, jangan ditunda, tinggal pandu syahadat saja. Saya pernah ketemu di kota Makassar waktu itu, ada satu orang datang, seorang ikhwah laki-laki bawa satu orang temannya, itu sudah dari 1 tahun yang lalu mau masuk Islam. Dan dia bilang sama saya, Ustadz ini teman saya sudah 1 tahun lalu mau masuk Islam, cuma saya kasih buku dulu, dikasih buku tebal, silakan pelajari dulu ini. Nanti kalau hati kamu sudah mantap baru kamu masuk Islam. Untung orang itu belum mati. Iya kan? Kalau dalam 1 tahun itu dia meninggal dalam kondisi kafir, nah yang menunda ini bisa bertanggung jawab karena dia tinggal pandu syahadat. Masa cuma bilang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah susah, gitu kan? Tinggal pandu dia ikuti, dia sudah muslim. 1 menit kemudian dia meninggal, dia masuk surga. Dengan tidak ucapin maka jadi masalah. Saya langsung pandu syahadat waktu itu, lalu kemudian saya bilang sama orang yang bawa dia, ini kalau orang ini meninggal di masa 1 tahun ini, antum tanggung jawab depan Allah. Kenapa dikasih buku tebal untuk baca? Masuk Islam dulu baru belajar kan gitu. Makanya orang yang baru masuk Islam dinamakan mu'allaf. Orang yang masih lemah hatinya. Nah mirip seperti itu. Sama juga dengan orang-orang seperti ini. Ya. Jadi kita perlu tahu sebesar apapun dosa seseorang, Allah itu maha pengampun. Ya. Ini kita ambil pelajaran kelima dari kisah ini adalah bahwasanya rahmat Allah luas dan Allah mengampuni semua dosa. Selama kita belum meninggal dunia, maka bisa bertobat. Dan luar biasanya agama kita ini, Islam tidak pernah melihat masa lalu seseorang. Yang dilihat adalah sekarang ke depan. Ya. Seburuk apapun masa lalu seseorang itu tidak dilihat lagi. Orang lihatnya sekarang ke depan. Ini pelajaran yang kelima. Kemudian pelajaran yang keenam, pentingnya seseorang selalu mengucapkan kalimat istirja.
atau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Ini tidak diucapkan pada saat kematian saja, tetapi kita ucapkan setiap kali ada hal yang tidak nyaman. Sebagian kaum salaf itu kalau jalan kakinya kena batu aja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mau keluar rumah misalnya terus cuaca nggak memungkinkan mendukung dia keluar, cukup dia membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan seterusnya. Ya, jadi kalimat istirja ini penting. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, siapa yang kalau ditimpa ujian atau musibah kemudian dia baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah, Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya Allah, berikanlah aku pahala dari musibahku ini dan gantikan aku yang lebih baik darinya, maka Allah akan gantikan musibahnya menjadi kegembiraan atau kesenangan. Jadi selalu baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ini hadis yang masyhur riwayat Bukhari. Ummu Salamah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW, beliau waktu suaminya meninggal, Abu Salamah, awal-awal Islam, Abu Salamah ini orang yang sangat soleh. Ya, dia di awal-awal Islam itu bersama dengan Abu Bakar, bersama dengan sahabat-sahabat Nabi yang mulia. Waktu dia meninggal, Ummu Salamah karena merasa masih muda dan dia ingin ada pendamping lagi, tapi di saat itu umat Islam masih dihitung jari jumlahnya, karena di awal-awal Islam di fase Mekah. Maka dia mendengarkan hadis Nabi SAW ini, dia bilang, saya mengamalkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, itu 3 bulan. Dia bilang, saya amalkan terus, selalu saya baca, dan saya bertanya-tanya kira-kira siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah. Setelah 3 bulan dia bilang, saya melihat keajaiban doa ini karena yang melamar saya adalah Rasulullah SAW. Tentu Rasulullah lebih baik daripada Abu Salamah, otomatis gitu. Nah, ini dia praktekin doa itu. Pelajaran yang keenam, tadi yang kelima, yang ketujuh. Istirja yang ke-6. Yang kelima tadi saya bilang ya. Yang ke-6 ya. Baik. Yang ketujuh tentang ya, besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala diambil daripada surah Al-Furqan ayat 68 sampai 70 itu. Tentang dosa-dosa, dosa syirik, ya, dosa membunuh, dosa berzina, dosa apa saja. Ya. Besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, si pelaku-pelaku ini akan diberikan kesempatan untuk bertaubat dan dia bisa memulai hidupnya lagi. Dia bisa memulai hidup baru, ya, memperbaiki ke depan. Artinya besarnya rahmat Allah. Itu faedah yang ketujuh tadi ya. Baik, yang kedelapan adalah pentingnya seorang muslim untuk mengakui kesalahannya dan bagaimana dia segera memperbaikinya. Diambil daripada paragraf terakhir, sikap Abu Hurairah. Karena dia merasa bersalah, maka dia segera keluar, dia mencari mana perempuan yang kemarin malam atau semalam dia berikan fatwa salah itu. Dia keliling dan tidak malu untuk menanyakan kepada orang-orang. Ya. Maka dia pun akhirnya mengakui kesalahannya, ya, dan kemudian dia memperbaikinya. Di sini kita bisa lihat tidak ada rasa malu dari Abu Hurairah. Dinukil dalam kisah ini sampai anak-anak kecil di Madinah menganggap Abu Hurairah sudah gila. Karena dia tanya semua orang, ada yang lihat enggak perempuan itu cirinya begini semalam yang bertanya sama saya? Orang tidak tahu, dia tanya yang kedua, tanya yang ketiga, tanya yang keempat. Terus saja dia bertanya, mau sama orang dewasa atau anak-anak, sampai akhirnya dia bertemu dengan wanita tersebut. Kemudian dia menyampaikan dan meluruskan fatwa yang salah itu. Nah, disinilah saksi bahasan dari judul kita, taubatnya Abu Hurairah dari dosa itu, fatwa itu. Beliau bertobat kepada Allah, mengakui kesalahan, kemudian beliau meluruskan apa yang salah itu. Sebagian orang kan ada yang egois ya, dia tidak mau, kalau dia sudah terlanjur menyampaikan atau sudah terlanjur melakukan, dia tidak mau mengakui sebagai sebuah kesalahan. Ya, dia punya perasaan ya, ego, nggak mau sama sekali mengakui. Dan ini tidak boleh dalam Islam. Maka di sini kita lihat bagaimana Abu Hurairah segera memperbaiki kesalahannya itu, dan ini bagian daripada sifat seorang muslim.
Kemudian yang terakhir yang bisa kita ambil yang ke-9 pelajaran ya. Bagaimana seseorang itu kalau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ada baiknya dia menyempurnakan dengan sedekah. Dia menyempurnakan dengan sedekahnya. Ya, di sini perempuan itu pada saat mendengarkan ternyata dia masih bisa diterima taubatnya, sebagai bentuk rasa gembiranya maka dia bersedekah dengan kebun kurmanya. Dia bersedekah dengan kebun kurmanya. Jadi boleh kita menyempurnakan taubat kita dengan menambah atau bersedekah, menyempurnakan dengan sedekah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, aku pernah memiliki beberapa hajat yang aku panjatkan kepada Allah dan belum diterima. Maka aku pun sengaja keluar bersedekah kepada orang-orang fakir miskin agar hajatku dipenuhi oleh Allah. Jadi banyak sekali manfaat sedekah itu, selain Allah bukakan pintu kekayaan, Allah gantikan sedekahnya juga, itu bisa menjadi solusi dari permasalahan-permasalahan kita. Kata Ibnu Ja'ad rahimahullah, salah satu ulama mengatakan, sesungguhnya sedekah itu betul-betul bisa menyelamatkan dari 70 pintu masalah, 70 pintu musibah. Ya, jadi dengan sedekah ini berarti bisa banyak manfaat didapatkan, termasuk di sini penyempurnaan terhadap taubat kita.